Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Budi. Ya, saya sekarang ada di Kota Solo, Jawa Tengah. Oke, teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang 3 kata ajaib. Apa aja itu? Yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, teman-teman tahu nggak sih kata-kata itu untuk siapa aja gitu kan? Kita ucapkan apakah ke orang lain aja? Apakah ketika kita mendapatkan sesuatu atau ketika kita melakukan kesalahan? Gitu ya. Ya teman-teman, ternyata 3 kata itu juga sangat penting untuk kita ucapkan ke diri kita sendiri atau ke benda di sekitar kita, kemudian ke makhluk hidup, ya semua makhluk hidup di sekitar kita. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mungkin bisa dibilang pengalaman saya ya, tentang memanfaatkan 3 kata tadi ketika kita dalam keadaan sakit. Saya adalah salah satu orang yang tidak suka minum obat ya, tidak suka minum obat dari dokter kalau saya sakit. Saya lebih baik sabar, saya lebih baik istighfar gitu ya, menerima gitu daripada saya harus minum obat dari dokter. Kenapa seperti itu? Karena saya punya trauma dulu, bukan trauma sih, kayak gemes gitu aja ya. Saat itu saya punya keluhan sakit di mata. Saya itu dulu pernah punya sedikit silinder di mata kanan saya. Nah, di situ saya dikasihnya itu ketika periksa ke dokter gitu ya. Saya dikasih obat untuk pereda rasa sakit. Nah, itu kan nggak nyambung sama apa yang saya rasakan gitu. Jadinya saya kayak kecewa gitu lah. Dari situ saya nggak suka minum obat dokter. Kalau saya flu, kalau saya pilek, batuk gitu, saya nggak minum obat yang di toko atau yang di dokter gitu, enggak. Saya lebih memilih yang alami-alami gitu. Atau saya minum zinc atau spirulina dari Tiens gitu ya. Nah teman-teman, saya punya pengalaman ketika saya sakit dan saya menerapkan cara itu ke dalam tubuh saya. Saya menerapkan 3 kata-kata ajaib itu: tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, ketika saya sakit itu saya menerapkan 2, yaitu maaf dan terima kasih. Karena kan udah sakit ya, masa kita minta tolong lagi ke tubuh kita gitu kan. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu bahwa diri kita, ruh kita, dan tubuh kita itu adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa seperti itu? Ya kita tahu kalau kita meninggal, ada orang yang meninggal itu adalah ruhnya tercabut dari tubuhnya, itu kan, dari jasadnya. Nah dari situ kita tahu bahwa kita dan ruh kita, tubuh dan ruh kita adalah sesuatu yang berbeda. Nah ketika saya sakit ya, saya ada tips untuk teman-teman. Ketika yang kita rasakan sakit di bagian tubuh yang mana, kita ucapkan maaf. Misal nih ya, saat itu kan saya sakitnya itu mungkin positif COVID ya, saat itu saya, kaki saya itu sakit gitu, digerakkan sakit, digerakkan sakit gitu kan. Saya usap kaki saya, maafkan aku yang telah memaksamu untuk melakukan semua yang kuinginkan, dan terima kasih karena kamu sudah mau melakukan yang setia. Lagi maafkan aku. Itu yang saya katakan. Saya usap-usap, saya rasakan sampai ke hati, sampai saya nangis saat itu. Karena kan perempuan itu mudah baper ya, mudah terbawa perasaan. Jadi saya usap-usap sambil saya merasakan, sampai nangis, sambil istighfar, sambil dengerin murotal. Apalagi saat itu saya di kos sendirian gitu, teman saya pada pulang, saya sendirian. Akhirnya ya nangis sendiri ya gitu kan, gak ada yang nolongin, gak ada yang bantuin. Tapi saya senang, saya minta maaf, saya terima kasih ya, maafkan aku karena telah memaksamu. Iya kan, kita telah memaksa dia kan, kita telah memaksa tubuh kita untuk melakukan semua yang kita inginkan. Kita mau kemana, kita ajak dia kemanapun dia ikut. Kita memaksa dia mau. Jadi kita harus meminta maaf kepada tubuh kita ketika kita melakukan kesalahan, seperti saat itu sampai dia sakit gitu kan. Nah itu adalah tipsnya. Nah teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang atau nanti itu kan pernah merasakan sakit ya, bisa mempraktekkan cara itu. Minta maaf sama tubuhnya, diusap-usap aja, kasih sayang gitu. Sayangku, maafkan aku karena aku telah memaksamu. Terima kasih.
seperti itu cara yang saya lakukan ke tubuh saya. Dan itu nggak cuma ketika sakit aja ya, nanti kalau udah sembuh kita maksa lagi gitu kan, enggak. Jadi ketika kita sudah sembuh, ketika kita sehat, kita juga bisa bilang, tolong ya kerjasama yang ini gitu kan, tolong ya aku mau mengejar ini, tolong bantu aku, kamu sehat-sehat aja ya. Atau ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, kita bilang terima kasih ya, misal tangan kita, terima kasih ya tanganku udah mau diajak kerjasama, terima kasih ya tubuhku karena kamu sudah mau aku ajak kerjasama gitu. Nah itu, jadi 3 kata itu nggak cuma untuk orang lain, karena kita seringnya itu untuk orang lain ya, terima kasih ya Bu, terima kasih ya gitu, terima kasih ya Besti, dan maaf, tolong gitu, untuk orang lain. Tapi kadang kita lupa mengucapkan itu ke diri kita sendiri. Itu sangat perlu. Ketika kita sudah bisa mengucapkan itu ke diri kita, rasanya itu enak sekali gitu. Rasanya itu plong, rasanya itu enak gitu ya. Anda bisa praktekkan sendiri, nanti Anda akan tahu rasanya kayak gimana. Karena saya kalau mau cerita juga yang tahu kan saya sendiri gitu ya, rasanya bagaimana. Rasanya itu puas dan seneng gitu. Dan kalau kita sudah bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kita mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih ke orang lain itu lebih mudah. Mungkin itu saja ya sharing-sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini bukan berarti saya menggurui Anda ya, karena saya juga mengingatkan diri saya. Kadang saya juga lupa mengucapkan itu gitu. Nah, ini sebagai pengingat untuk saya untuk lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rasa ini aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu, lalu senyummu menyadarkanku kau cinta pertama dan